فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Jazakallah Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Baik Ustaz, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Ini ada satu pertanyaan Ustaz dari pesan singkat WhatsApp. Ini ada telepon dari jamaah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Dari ibu mana di mana, Bu? Dari Bu Tuti di Jakabaring. Silakan Ustaz, Bu, pertanyaannya. mau nanya. Ya? Ini mau nanya Ustaz. Kalau ada seseorang di rumahnya itu ada 2 celengan untuk anak yatim, doa apa untuk anak-anak tahfiz Quran. Ada dua yayasan. Namanya itu celengan subuh. Tetapi dia ini sering lupa waktu subuh. Karena setiap bulan orang itu nanti datang ke rumah dia untuk mengambil itu. Dan dia itu pasti mengasih 100 ke atas gitu Ustaz. Jadi dihitungnya saja misalnya sehari itu misalnya dianya 5.000 apa 10.000. Nah jadi satu celengan itu sekian ratus, satu celengan itu sekian ratus dengan dua yayasan. Apakah boleh Ustaz kita tidak memberikan setiap subuh kita celengkan, tapi kalau orang datang kita kasihkan? Karena pikirannya itu kalau misalnya nanti dia ketemu orang ada peminta-minta nanti juga dikasihnya hari itu. Nanti kalau ada orang masalahnya ada yang butuh bantuan nanti juga nanti dibantunya. Jadi tidak harus subuh dia itu memberi, kapanpun bisa. Tapi kadang-kadang satu hari tidak ada, tapi pas hari besoknya sampai 2-3 kali. Itu saja Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator tolong disingkat lagi, kurang jelas juga tadi. Diulang coba. Gimana Ustaz? Diulang. Antum jelas tadi kan ya? Pertanyaan jelas ya? Antum bisa nyimpulkan nggak pertanyaannya? Bingung juga nih Ustaz ini mau ngulanginya Ustaz. Gimana? Karena lumayan panjang dari pertanyaan Ustaz. Panjang. Tadi masih samar-samar, tapi saya nggak bisa Kurang lebih seperti ini Ustaz. Memahami keseluruhan. Kurang lebih seperti ini Ustaz. Mungkin maksud ibunya itu 2 celengan ketika waktu subuh itu Ustaz. Jadi ketika anak-anak datang itu langsung mereka kasihkan saja uang untuk sumbangan itu Ustaz, maksudnya itu. Maksudnya dikhususkan di waktu subuh gitu ya? Iya, mungkin ya. begitu Ustaz ya. Baik. Orang-orang yang mengkhususkan infak sedekah di waktu subuh itu terkadang dengan alasan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan anjuran pada intinya, menjelaskan bahwasanya ada 2 malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di subuh atau di pagi hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan balasan bagi mereka yang meninfakkan hartanya. Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikan kehancuran harta orang-orang yang tidak mensedekahkan, meninfakkan hartanya atau menahan hartanya kikir. Jadi dari hadis tersebut seakan-akan ada pengkhususan sedekah infak di subuh hari, di pagi hari. Jadi maksud hadis tersebut tidak menunjukkan syariat sunnah untuk mensedekahkan infak di pagi hari, tidak. Tetapi itulah pekerjaan malaikat di pagi hari, maksudnya adalah keberkahan di pagi hari, bukan harus ataupun sunnah mensedekahkan harta di pagi hari, tetapi kita bisa mensedekahkan harta kita dimanapun kita berada, kapanpun kita memiliki keuangan rezeki untuk kita sedekahkan, tidak waktu-waktu tertentu, tidak. Jadi itu ditinjau dari perbuatan malaikat itu sendiri, yang mana mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
agar Allah memberikan ganti, yaitu pahala bagi mereka yang mensedekahkan hartanya, dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghancurkan, menghinakan harta orang-orang yang menahan ataupun kikir dari harta mereka. Jadi silakan, tidak harus subuh ya, tidak harus subuh, silakan dimanapun, kapanpun Anda ingin bersedekah silakan, tidak di waktu-waktu tertentu ataupun tempat-tempat tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin situ ya. Betul ya, gitu ya kira-kira ya. Udah, gitu aja. Ya cukup Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Jazakallah Ustaz atas jawabannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ada sebagian orang menganggapan Allah ada di mana-mana dengan berlandaskan surat Al-Baqarah ayat 186 yang berisi tentang Allah itu dekat. Bagaimana maksud dari surat ini Ustaz? Yang dimaksud Allah dekat. Barakallahu fiik. Kaitannya masalah Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Itu penjelasannya sangat panjang sekali ya. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang dua kesimpulan, dua makna, yang pada intinya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana. Tetapi kita bisa simpulkan dua makna, dua maksud dari beberapa ayat di dalam Al-Quran menunjukkan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala terkadang menjelaskan min hablil warid, dekat sekali dengan kita. Di sisi lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy langit yang tinggi yang absolut, tidak relatif. Jadi seakan-akan di sini terjadi kontradiksi, bertentangan antara ayat satu dengan yang lainnya. Maka para ulama telah menjelaskan, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah azza wajalla, beliau menjelaskan bahwasanya tidak ada kontradiksi di sini, tidak ada pertentangan di sini, yaitu menetapkan tegas ayat-ayat yang muhkamat, yang betul-betul tegas menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas arsy. Itu menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu dekat, berarti disimpulkan Allah dimanapun gitu kan. Dimanapun kita berada Allah di situ, dekat di situ maksudnya. Maka pemahaman ini salah, bukan itu yang dimaknai, bukan itu yang harus kita tafsiri dari maksud Allah Subhanahu wa taala dekat dari kita, dari diri kita. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan keilmuannya tidak sama dengan keilmuan kita. Kalau manusia, makhluk ketika berada di satu tempat, maka dia tidak mengetahui tempat lain. Dia berada di suatu tempat, maka dia tidak mengetahui, menguasai di tempat-tempat yang lainnya. Itu makhluk dari sifat keberadaan dia. Tidak untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak untuk Allah Azza wa Jalla. Maksudnya adalah betul-betul tegas ayat menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, di atas langit. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail, tidak ada satupun tempat ruang yang tertutup yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Di situ ada semut hitam di atas batu yang sangat hitam, di hutan yang begitu gelap, begitu lebat, di malam hari tanpa bulan purnama. Allah tahu di situ ada semut. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti pengetahuan kita. Jadi seperti itu, menggabungkan dua makna ayat yang seakan-akan bertentangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala tegas menjelaskan Allah beratas di atas arsy. Ayat lain yang menjelaskan Allah dekat, itu maksudnya Allah mengerti, mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tidak ada satupun ruang tempat ya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan tempat ruang tersebut secara detail. Wallahu ta'ala alam. Itu saja singkatnya. Kalau pembahasan tentang keberadaan Allah ataupun kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu ada pembahasan khusus, ya, kitab khusus yang menjelaskan tentang makna-makna kebesaran, keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Sudah cukup ya? Baik Ustaz. Silakan ditutup Ustaz karena sudah masuk azan asar. Ya. Saja yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.